وحرم عليكم فيه الصيام وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mulisina lauddin walau karihal kafirun. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idun karim wa khallallahu lakum fihi ta'am wa hurrima 'alaikum fihi siyam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Setelah gema takbir, tahlil dan tahmid berkumandang seluruh pelosok dunia kemarin sore, yang berarti kita sudah bisa mengakhiri perjuangan kita, jihad kita, dan kita memasuki Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Bulan Ramadan sudah meninggalkan kita semuanya. Namun kita patut bangga, kita patut bahagia, dan sekaligus kita sedih. Bangga karena kita sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas kita, perjuangan kita, jihad kita. Setelah 30 hari kita berjuang untuk melawan hawa nafsu kita, akhirnya kita bisa memasuki hari kemenangan kita, yaitu Idul Fitri. Bahkan Rasulullah menyampaikan yang namanya jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar yang kita hadapi sebagai musuh kita di dunia ini.
Setelah Rasulullah pulang dari perang Badar, yang menurut catatan adalah perang terbesar di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwa kita pulang dari perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perang Badar adalah perang yang sudah besar semacam ini. Perang apa lagi yang harus kita hadapi yang lebih besar?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat, perang yang lebih besar adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu kita masing-masing." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Kita patut bersedih karena kita telah ditinggalkan tamu agung kita. Bulan Ramadan adalah tamu agung yang datang kepada kita setahun sekali. Oleh sebab itulah bulan Ramadan datang kepada kita membawa banyak berkah, banyak rahmah. Bahkan bulan Ramadan menjanjikan kepada kita itqum minan nar. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan dan hanya mengharapkan ridho dan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Oleh sebab itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan bulan suci Ramadan tahun ini. Kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan asma Allah, hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, kita kecil di hadapan Allah yang maha besar. Kita kerdil di hadapan Allah yang maha agung. Kita tidak punya apa-apa dibandingkan Allah yang maha kaya. Sebab itulah mari kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Dan mudah-mudahan kita semuanya setelah kita memasuki Idul Fitri ini, kita akan mendapatkan sertifikat al-muttaqin sesuai firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, la'allakum tattaqun. Bagi orang-orang yang beriman yang mau melaksanakan ibadah puasa, maka balasannya adalah orang-orang kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Memang bulan Ramadan sudah berlalu dari kita. Bulan Ramadan sudah meninggalkan kita semuanya. Namun banyak sekali pendidikan, banyak sekali tarbiyah, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang diajarkan kepada kita semuanya selama di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama, kita diajarkan oleh bulan Ramadan untuk menjaga dan menjalin persatuan dan kesatuan. Di bulan puasa kita bersama-sama, kita mengacu pada satu pintu, satu tujuan. Bahkan yang namanya waktu kita bersama-sama. Waktu mulai kita melaksanakan puasa, jam, detik, menit pun kita sudah disamakan. Waktu berbuka, jam, menit, detik pun kita sudah disamakan. Bahkan tidak lebih 1 detik. Itulah wujud kebersamaan, wujud persatuan yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan. Oleh sebab itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, marilah
pengajaran tarbiyah pendidikan yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan, mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jalin persatuan yang sudah mulai hilang ini. Marilah kita tingkatkan ukhuwah yang sudah mulai punah ini. Mari, walaupun kita berbeda-beda suku, kita berbeda-beda agama, berbeda-beda bangsa, mari kita satu tujuan, kita satu bangsa, satu negara, yaitu bangsa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi. Kita memilih presiden, wakil presiden, DPR, dan lain sebagainya. Saya yakin kita pasti punya pilihan yang berbeda. Kita punya pilihan yang tidak sama. Itu wajar, karena Allah menciptakan kepada kita semuanya adalah berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi perbedaan itu marilah jangan digunakan sebagai dasar untuk perpecahan, untuk pertikaian. Tapi yang namanya perbedaan, mari kita satukan agar menjadi kuat. Insya Allah, kalau kita mau bersatu, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa kita mulai zaman Mojopahit, zaman Sriwijaya, kita sudah dikenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu. Namun di akhir-akhir ini justru banyak perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan yang ujungnya ada pada pertikaian dan perkelahian. Oleh sebab itulah mari kita rajut kembali kebersamaan kita agar kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Indonesia, negara yang gemah ripah loh Cinawi, negara yang subur kang tarwo tinadur, negara yang murah kang sarwo tinuku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita melihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sebelum Rasulullah membangun kota Madinatul Munawwarah, yang pertama kali diusahakan, yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah menyatukan dua kubu, dua kelompok, yaitu ada kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin. Dua kubu, dua kelompok inilah yang oleh Rasulullah disatukan terlebih dahulu, menyamakan visi dan misi, menyamakan tujuan, sehingga setelah dua kelompok ini bersatu, maka Rasulullah baru membangun yang namanya kota Madinatul Munawwarah. Oleh sebab itulah, kalau kita ingin membentuk negara kita yang kuat, maka yang menjadi dasar dan pondasi kita adalah mempersatukan dan menyamakan persepsi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tanaza'u wa tafsalu wa tadabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan janganlah kamu semua berselisih yang membuat perpecahan, dan bersabarlah, maka Allah bersama-sama orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun pendidikan yang ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan kepada kita semuanya, yaitu tentang indahnya bersedekah. Di dalam bulan suci Ramadan kita ringan untuk bersedekah, untuk bersedekah, infak di musola, di masjid, di tempat-tempat ibadah, kantor-kantor. Banyak sekali takjil yang dikeluarkan oleh kita semuanya. Bahkan sampai di jalan-jalan raya, di perempatan lampu-lampu merah, banyak sekali saudara-saudara kita yang membagikan takjil.
untuk sekedar mengeluarkan sedekahnya. Inilah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Maka setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita masih menutup dengan yang namanya zakat fitrah, yang insya Allah zakat fitrah sudah kita laksanakan. Bahkan semuanya sudah ditasarufkan kepada para fakir miskin, duafa yang berhak untuk menerimanya. Inilah wujud kesolehan sosial kita, wujud empati kita, wujud kedermawanan kita di bulan suci Ramadan, yang tentunya menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Setelah bulan suci Ramadan, apakah hal-hal yang semacam ini masih kita laksanakan? Karena merupakan tanda-tanda orang yang muttaqin, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Inilah yang menjadi tanda-tanda orang yang muttaqin. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, yaitu tanda-tandanya diantaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun yang ketiga yang ditanamkan oleh bulan suci Ramadan pada kita semuanya adalah sifat saling maaf, memaafkan. Di bulan suci Ramadan kita sudah qablum minallah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat taraweh, tahajud, tadarus, iktikaf. Bahkan Allah berjanji di bulan suci Ramadan ada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh sebab itulah, dengan kita beridul fitri, maka kita akan menutup dengan yang namanya saling maaf, memaafkan, yang juga merupakan tanda-tanda dari orang yang muttaqin. Wal afina aninas, yaitu orang yang mau memaafkan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itulah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, marilah kita tingkatkan silaturahim kita tingkatkan saling maaf memaafkan, khususnya di bulan Idul Fitri ini. Maka tidak ada satu manusia pun yang tidak punya dosa, semuanya pasti punya dosa. Maka kita diharapkan untuk saling bersilaturahim, saling maaf memaafkan, bahkan terutama kepada kedua orang tua kita yang kita sudah banyak dosa, kita banyak kesalahan. Sudahkah kita mengakui keberhasilan kita, kesuksesan kita menjadi yang sekarang ini adalah perjuangan orang tua kita? Bagaimana ayah kita mencarikan nafkah, bagaimana ibu kita yang menyusui kita, berapa harga susu seorang ibu yang tentunya tidak akan bisa kita balas dengan nilai berapapun. Keringat seorang ayah tidak bisa kita beli dengan uang berapapun. Inilah makanya kita banyak dosa, kita banyak kesalahan dengan kedua orang tua kita. Marilah kita mohon ampun kepada keduanya. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Kita punya orang tua tidak pernah dikunjungi, kita punya orang tua tidak pernah kita minta maaf. Sudahkah kita mengakui bahwa mungkin pekerjaan kita, mungkin nasib kita
yang masih belum mapan, kita masih sengsara. Ternyata kita punya dosa, kita punya hutang budi kepada kedua orang tua kita. Sudahkah kita mengakui semua itu? Oleh sebab itulah, mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Apabila kita masih sengsara, mungkin usaha selalu bangkrut, pekerjaan selalu ada halangan, maka mari kita lihat apakah kita masih punya dosa dengan kedua orang tua kita. Apakah kita masih punya kesalahan dengan kedua orang tua kita? Kalau hal itu yang terjadi, maka mari kita cepat untuk mohon maaf kepada keduanya. Dan apabila kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka mari kita kunjungi makamnya. Kita mohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diterima amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan dijadikan orang yang husnal khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Karena memang keberhasilan kita, kesuksesan kita, ridho Allah pun ada pada kedua orang tua kita. Ridallahu fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala ternyata ada kepada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah Subhanahu wa taala ternyata ada pada murka kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita selalu meridhoi langkah kita bersama, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun tarbiyah, pendidikan yang keempat yang ditinggalkan bulan suci Ramadan kepada kita semuanya adalah kita selalu mampu untuk menahan amarah. Di bulan suci Ramadan kita mampu menahan amarah kita. Kita tidak marah, kita tidak murka. Oleh sebab itulah mari kita tingkatkan, kita pertahankan. Setelah bulan suci Ramadan, mari temperatur kita turunkan. Kita bersabar, dan mudah-mudahan kita semuanya benar-benar menjadi orang-orang yang sesuai dalam Al-Qur'anul Karim. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu tanda-tanda orang yang muttaqin ada 3 yang tentunya kita semuanya mudah-mudahan bisa mendapatkan prestasi, prasasti dan sertifikat muttaqin di dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, umur yang barokah. Kita semuanya bisa ketemu kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qur rabbil firwarham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainum binadar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu taqullah wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma baton wa khafidu ala ta'ati wa qudur jumati wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bada fi binafsi wa sanna bi malaikati wa ya bil mu'minina min ibadi faqala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa li ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at. Allahumma adfa'anna al ghala'a wal waba'a wal bala'a wal corona wal zala wal mihan ma dhara minna wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amikum wa dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi